Jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas satu tema masih tentang tanaman porang. Judulnya adalah mungkinkah beras atau mie porang menjadi makanan masa depan orang Indonesia? Teman-teman sekalian, perlu kita tahu bahwa lidah Indonesia sudah terbentuk dari tepung terigu, tepung tapioka, sangat berbeda dengan orang-orang di Asia Timur seperti Jepang, Korea, China, Hong Kong, dan lain-lain. Di Indonesia ini itu relatif tidak suka yang terlalu kental, tapi di negara bagian lain itu berbeda, teman-teman. Kalau kita melihat, mungkinkah tanaman porang ini atau beras porang atau mie porang ini menjadi makanan masa depan Indonesia? Saya kira mungkin saja, karena Indonesia termasuk negara yang cepat beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru. Tetapi yang menjadi persoalan adalah harga dari beras porang atau mie porang itu. Kalau kita lihat di marketplace saat ini, beras porang dengan harga berat 1 kg itu sekitar angka 250.000 sampai dengan 300.000 dalam 1 kilonya. Ini tidak menarik dan tidak akan pernah dikonsumsi oleh orang Indonesia ketika harganya masih seperti itu. Sama dengan harga mie porang atau mie shirataki itu di angka 15.000 sampai dengan 25.000 satu bungkusnya. Ini juga menjadi kendala bagi masyarakat Indonesia karena nilai atau jumlah manusia di Indonesia ini, rakyat Indonesia yang menengah ke bawah itu lebih banyak daripada menengah ke atas. Makanan porang ini baik dari mie porang ataupun beras porang atau bahan-bahan yang lain yang dibuat dari porang masih relatif lebih mahal, sehingga jangkauan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi secara penuh itu dianggap belum mampu. Langkah teman-teman sekarang, baik dari organisasi-organisasi yang berkecimpung di dunia porang, ini saat ini telah mensosialisasikan untuk mengenalkan bagaimana mie porang, beras porang itu dapat dikonsumsi oleh pemerintah atau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau tidak, kita hanya mengandalkan ekspor bahan bakunya kita ke luar negeri, maka yakin dan percaya di Jepang hari ini sudah mulai menanam porang dengan skala besar. Seperti kita tahu, hari ini di Cina, negara Cina menanam konjak itu seluas 1 juta hektar, bahkan lebih, teman-teman. Nah, ini padahal pasar Indonesia itu terbesarnya dikirim atau diekspor ke China. Ini harus menjadi perenungan buat kita semua agar di Indonesia juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tapi ketika misalnya harganya masih begitu mahal, ini kita khawatir sampai ila yaumil qiyamah hanya 1-2 orang saja yang mampu dan bisa memakan baik dari beras porang ataupun di mie porang. Salah satu yang dilakukan oleh teman-teman organisasi, baik itu di P3N atau organisasi-organisasi yang bergerak di tanaman porang, itu melakukan semacam pengolahan sendiri saat ini. Jadi melakukan pemurnian dan bahkan hilirisasinya sampai ke mie porang dengan keilmuan yang mereka miliki dari proses uji yang begitu lama. Dan sekarang ini juga telah diuji di laboratorium kandungan yang dimiliki oleh hasil pemisahan antara oksalat dan glukomanan. Apakah itu sudah layak untuk dikonsumsi oleh manusia atau seperti apa nantinya? Tetapi pada prinsipnya mereka sudah melakukan usaha-usaha yang membantu pemerintah untuk bagaimana hilirisasi porang ini bisa terus digembar-gemborkan, disosialisasikan sehingga tumbuh kepercayaan dari petani untuk tetap menanam porang. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Video-video berikutnya tetap kita akan mengupdate sesuatu yang penting untuk kita bahas di tanaman porang ini,
sehingga teman-teman tidak ketinggalan update dari pemerintah, dari pabrik, dan bahkan dari organisasi-organisasi porang. Terima kasih, salam dari Makassar.